Tema filsafat cahaya berasal dari tradisi filsafat Islam dan tasawuf. Dalam pandangan ini, pemikiran para filsuf seperti Suhrawardi dan Imam Ghazali menjadi pusat perhatian, di mana mereka mengeksplorasi esensi cahaya. Perjalanan seorang sufi diumpamakan sebagai laron yang berusaha mencari cahaya. Ketika menemukan cahaya tersebut, ia cenderung melepaskan kebanggaan dan ego, sehingga mencapai kesatuan dengan Tuhan. Dalam bahasa Arab, cahaya disebut nur, yang melambangkan sesuatu yang terang dan memampukan kita untuk melihat yang lain dengan jelas. Konsep ini mempertemukan cahaya dengan pengetahuan dan kebenaran. Penting untuk membedakan antara nur yang menerangi dan nar yang membakar. Perbedaan ini menjadi dasar pemahaman tentang karakter malaikat dan iblis dalam konteks spiritual. Cahaya yang dibahas dalam konteks ini bersifat metaforis, menggambarkan petunjuk hidup dan kebenaran yang diberikan oleh Allah. Ini memperlihatkan bagaimana cahaya hadir dalam setiap aspek kehidupan kita. Istilah nur dalam Al-Quran sering dihubungkan dengan hidayah Allah yang mampu mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju terang. Al-Quran sendiri menjadi nur yang memberikan petunjuk bagi umat manusia. Dalam surat An-Nisa, Al-Quran digambarkan sebagai cahaya dari Tuhan. Keimanan diartikan sebagai cahaya yang membebaskan seseorang dari kegelapan kekufuran, melambangkan anugerah berharga dari Allah. Imam Ghazali menjelaskan bahwa cahaya memiliki makna beragam, tergantung pada tingkat pemahaman manusia. Hal ini menandakan bahwa pemahaman spiritual adalah sesuatu yang sangat subjektif dan bervariasi di antara individu. Kisah Abu Hussein Ahmad An-Nuri, seorang sufi bercahaya, menggambarkan bagaimana beliau dikenal karena cahayanya yang memancar saat berbicara. Ruangannya menjadi terang meski dalam kegelapan. Bagi orang awam dan khawas, makna cahaya berfungsi sebagai indikasi untuk mendeteksi keberadaan para kekasih Allah, sekaligus menjadi petunjuk menuju kebaikan. Ada 3 komponen penting untuk mendapatkan cahaya: Az-Zuhur, Alin, dan An-Nur. Ketiga elemen ini merupakan syarat untuk mencapai kebenaran dan orientasi hidup yang utuh. Dalam tasawuf, integrasi antara Alin, An-Nur, dan Az-Zuhur menjadi kunci untuk mencapai makrifat. Tanpa salah satu komponen ini, pemahaman spiritual kita akan terhambat. Pentingnya membersihkan jiwa juga tidak bisa diabaikan, karena hal ini memungkinkan kita untuk melihat kebenaran dengan jelas. Kesehatan pikiran dan hati berkaitan erat dengan pemahaman petunjuk Allah. Cahaya Allah diibaratkan sebagai sumber segalanya di langit dan bumi. Tanpa cahaya ini, semua hal menjadi tidak ada atau tidak terlihat jelas. Minyak dari pohon mubarakah memiliki daya unik yang dapat menerangi tanpa perlu dinyalakan. Ini merefleksikan kekuatan spiritual yang ada dalam diri kita masing-masing. Kaca yang mengelilingi lampu berperan untuk memancarkan cahaya secara lebih luas, melambangkan hati yang bersih dan terbuka untuk menerima hidayah dari Allah. Kondisi hati kita sangat mempengaruhi bagaimana cahaya keimanan dan Al-Quran dapat bersinar. Hati yang bersih umumnya menghasilkan hidayah yang lebih jelas dan terang. Imam Ghazali menegaskan bahwa Allah adalah cahaya sejati yang menerangi segalanya, sedangkan makhluk lain bergantung pada cahayanya. Ini menunjukkan betapa pentingnya kehadiran Allah sebagai sumber cahaya. Konsep miskat, misbah, dan sujajah digunakan untuk menjelaskan aspek fisik dan spiritual manusia. Ini mencakup kemampuan indrawi, rasional, dan imajinatif dalam mencari hidayah. Sajarah mubarakah terhubung dengan ilmu jiwa reflektif, menegaskan pentingnya pengetahuan dalam memperoleh hidayah. Ini menunjukkan bagaimana pemahaman jiwa berperan penting dalam mendapatkan cahaya pengetahuan. Imam Ghazali juga menjelaskan bahwa jiwa reflektif terhubung langsung dengan Allah dan memiliki kapasitas rasional yang murni. Ini merupakan elemen penting dalam pertumbuhan spiritual kita. Cahaya dalam diri kita melambangkan kehadiran Allah yang menghadirkan kebenaran dan kejernihan. Ini menunjukkan bahwa jiwa yang bersih dapat memancarkan cahaya yang lebih terang. Gagasan tentang cahaya dalam filsafat menunjukkan bahwa semakin dekat kita dengan sumber cahaya, semakin terang jiwa kita. Hal ini mencerminkan kedekatan kita dengan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Manusia memiliki tingkatan berbeda dalam kedekatannya dengan Allah, yang dikenal sebagai ahsanut takwim dan asfala safilin. Ini menggambarkan perjalanan spiritual yang harus dilalui setiap individu. Teori penciptaan dalam filsafat Islam menjelaskan bahwa semua ciptaan bersumber dari Allah. Semakin jauh kita darinya,
semakin gelap dan tidak hakiki eksistensi kita. Kita diumpamakan sebagai kaca yang hanya mampu memantulkan cahaya Allah. Kebersihan batin kita menjadi penentu seberapa banyak cahaya ilahi yang dapat kita pancarkan. Proses introspeksi diri atau muhasabah diperlukan untuk membersihkan kotoran dalam jiwa. Ini membantu kita menjadi lebih jernih dalam melihat kebenaran dan hidayah dari Allah. Dosa dan maksiat menjadi penghalang bagi jiwa kita dalam menangkap cahaya. Setiap dosa menambah kotoran dalam hati, yang pada gilirannya menggelapkan jiwa kita. Hidayah dari Allah seringkali tidak terlihat akibat jiwa yang gelap. Meskipun hidayah selalu ada, kita harus mampu melihat dan menerimanya dengan hati yang terbuka. Keterikatan duniawi seperti harta dan keluarga dapat menghalangi hubungan kita dengan Allah. Semakin mendalam keterikatan, semakin gelap batin kita menjadi. Kebanggaan diri atas keberhasilan juga dapat menjadi hijab. Kita perlu selalu mengingat bahwa setiap pencapaian adalah anugerah dari Allah, bukan hanya hasil dari usaha kita. Orientasi yang salah dalam beramal dapat menjauhkan kita dari Allah. Meskipun amal baik, jika tidak dilakukan dengan keikhlasan, kita dapat tersesat dari tujuan yang sebenarnya. Ujian dari Allah dapat muncul dalam bentuk rezeki yang berlimpah. Namun, kita harus selalu ingat bahwa tujuan utama adalah mendekatkan diri kepadanya, bukan sekadar mengumpulkan kekayaan. Karamah yang muncul akibat kedekatan kita dengan Allah bisa menumbuhkan rasa bangga. Ini bisa menjadi berbahaya jika kita tidak menyadari serta terjebak dalam kesombongan. Menjaga hati dari hawa nafsu dan kebanggaan diri sangat penting dalam perjalanan spiritual. Kita perlu tetap fokus pada rahmatan lil alamin dan menjadikan Allah sebagai tujuan utama. Pengalaman puncak atau peak experience menciptakan rasa melayang yang luar biasa ketika cahaya Allah masuk ke dalam diri kita, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas spiritual kita. Proses menuju cahaya memerlukan kesadaran, pembersihan diri, dan pendekatan kepada Allah agar kita dapat menyambut pencerahan yang diberikannya. Ini adalah perjalanan spiritual yang sangat berarti. Pencerahan dari Allah, yang dikenal sebagai Ishq, terjadi ketika kita telah menyucikan diri dan mendekatkan diri kepadanya. Ini membawa kepada pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan dan tujuan kita. Mukasyafah, musyahadah, dan makrifat adalah 3 istilah yang menggambarkan kondisi jiwa yang jernih dan pengetahuan yang meningkat. Setiap istilah memiliki konotasi dan fokus yang berbeda dalam pengalaman spiritual. Ilmu dianggap sebagai cahaya yang menerangi jiwa. Ini menunjukkan hubungan erat antara pengetahuan dan kejelasan spiritual seseorang dalam mendekatkan diri kepada Allah. Ada 3 kategori cahaya ilmu: menerangi diri sendiri, menerangi orang lain, dan keduanya. Idealnya, ilmu yang kita miliki harus bermanfaat tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Nabi Yunus mengalami 3 kegelapan yang berbeda di dalam perut ikan, dasar lautan, dan malam hari. Dalam kegelapan tersebut, ia berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Ujaran Nabi Yunus mencerminkan kepasrahan total kepada Allah dan pengakuan atas kesalahan yang diperbuat. Ini menjadi teladan penting bagi kita saat menghadapi kegelapan dalam hidup. Kegelapan yang kita rasakan saat ini mungkin disebabkan oleh tindakan kita sendiri. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menyadari dan bertobat dari setiap kezoliman yang kita lakukan. Dengan demikian, perjalanan menuju cahaya memerlukan refleksi dan komitmen untuk memperbaiki diri. Hanya dengan begitu, kita dapat meraih hakikat dari cahaya yang Allah berikan.